Kenalin, aku Ingrid dari Universitas Airlangga, Surabaya. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang belajar? Belajar itu aktivitas yang gak akan pernah berhenti. Sejak kita lahir sampai kita meninggal, kita akan terus belajar. Belajar gak cuma secara akademis, tapi dari pengalaman sehari-hari pun kita bisa belajar. Pada gathering kali ini, Pertamina Foundation punya acara, yaitu belajar menjadi pemimpin masa depan yang berwawasan lingkungan. Oke, saksikan aktivitas kami. Seorang tokoh yang meninggal dunia biasanya menjelang pemakaman itu ada seseorang yang berpidato. Misalnya namanya Bapak Profesor Imam Malik, nama saya ini, Profesor Malik. Kemudian Profesor Malik ini meninggal, terbujur, dan ada orang yang berpidato. Menulis pidatonya di kertas itu dan akan membacakannya. Kira-kira pidatonya seperti apa kalau yang meninggal itu Anda? Dan ada orang berpidato untuk pidato duka karena Anda meninggal. Kondisi lingkungan saat ini itu termasuk udah parah ya, terutama di Indonesia. Jadi segala sumber daya alam yang ada itu nggak dimanfaatin semaksimal mungkin. Juga banyak gangguan-gangguan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Bumi ini sebenarnya udah semakin parah, jadi butuh beberapa generasi muda yang merubah situasi ini, sehingga saya tergerak untuk menjadi perintis pergerakan itu. Serta pentingnya untuk berterima kasih kepada bumi sebagai salah satu, bisa dibilang, ibu kita. Ini mempunyai LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Dan LSM itu dibiayai dari perusahaan yang juga saya akan rintis. Kalau misalnya Vera misalnya latihan sepak bola, cedera misalnya, semoga tidak cedera, kemudian Vera menjadi down misalnya, Vera melihat ini, mana mungkin Papua akan menjadi kota yang dikenal orang karena sepak bolanya kalau Vera sering capek. Kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Yang kita tahu adalah saya harus melayani apapun yang saya miliki. Kita harus melayani seseorang untuk apa? Untuk membesarkan diri kita, untuk melayani orang lain, maka kita akan berkesempatan untuk dilayani pula. Di sini ada 3 daerah, yaitu Sumbawa, Surabaya, dan Jakarta. Potensi dari daerah Sumbawa itu ada madu. Jalur yang saya ingin kembangkan yaitu optimalisasi potensi daerah guna meningkatkan ekonomi daerah atau kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Semangat kami adalah mengenai pariwisata yang akan kami lebih tonjolkan. Makassar jelas, nanti kita akan menjadi jalur sutra. Bukan Surabaya lagi ketika emang udah diresmikan Makassar, tapi jadi jalur sutra adalah Makassar nantinya, menjadi jalur perdagangan nanti antara Australia dan Indonesia. Pariwisata berbasis lingkungan dengan mempertahankan kearifan lokal. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama mengenai aturan hukumnya harus jelas. Yang kedua adalah mengenai kita tetap pariwisata, tapi kita harus kearifan lokal jangan diabaikan. Pengalamannya berbeda, semua saling sharing, tapi emang kita memiliki visi yang sama. Jadi buat menjaga dan mencari ilmu, terutama buat kita mencari bekal supaya bisa menjaga bumi ini nantinya. Saya berharap saya bisa mempersuasi masyarakat supaya nantinya mereka akan tergerak untuk lebih mencintai bumi ini, menyayangi dan merawat lingkungan ini sebaik-baiknya. Selamat bumi! Cintai bumi! Selamatkan bumi! Acaranya sangat menyenangkan, sangat banyak materi, banyak pengalaman, banyak pengetahuan. Di sini tujuan gathering yang kita rencanakan tuh bisa disebut berhasil lah, karena output untuk
membangun kerjasama, membangun kebersamaan teman-teman semua ini bisa terlaksana seperti itu. Kita tuh nginep bareng-bareng di situ, ngerasain bener-bener bersatu dengan alam. Saya suka banget gitu. Nggak ada rasa kecewa sama sekali. Malah saya ngerasa itu emang jalan yang paling bagus untuk kami Sobat Bumi. Putar-putar berkeliling sambil mencari teman. Berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Ya? Kalau kita bodoh, kita ingin menguasai orang lain. Kalau kita bijak, kalau kita pintar, kalau kita ingin menguasai diri kita sendiri. Nah, sekarang suatu bangsa yang menjadi unggul itu adalah bangsa yang bisa mengkombinasikan itu. Anda mulai saja dari lingkungan Anda dulu. Yang pertama harus dibangun kembali adalah kemampuan berbahasa asing. Indonesia lemah. Ya? Bangsa kita adalah bangsa yang memandang sesuatu selalu dengan perasaan. Perasaan itu bangsa kita. Ya? Kalau orang Barat selalu ketemu orang, nanyanya apa kabar, how are you doing? Dan mereka tinggal jawab dengan berbagai tingkatan, I'm fine atau I'm great. Ya, tapi kalau orang Indonesia ketemu orang bertanya bukan apa kabar, pertanyaan mereka mau kemana? Ya, mau kemana? Kepo. Ya. Carol Dweck menemukan ternyata manusia yang tertutup itu mempunyai karakter apa yang disebut sebagai fixed mindset. Fixed mindset. Settingannya udah tetap, udah segitu. Jadi ketika Anda lulus S1, IPK Anda boleh saja 4, IPK Anda boleh hebat. Tetapi selama Anda settingan otaknya adalah merasa paling hebat, you don't go anywhere. Terkait kepemimpinan Pak, ketika saya pribadi diamanahkan atau dipercaya oleh yang lainnya sebagai pemimpin. Tapi saya merasa kapasitas saya belum memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Hal apa yang saya harus lakukan? Bagaimana cara saya menyikapi ketika saya dihadapkan dengan dua permasalahan tersebut? Saya ingin bertanya, apabila kita memiliki sesuatu, memiliki impian atau keinginan, kita harus berpikir positif bagaimana untuk mencapai impian kita tersebut. Tapi ada satu kata-kata di mana jangan bermimpi terlalu tinggi, apabila tidak kesampaian akan terlalu sakit. Nah, di mana batasan agar kita berpikir realistis, apakah mimpi kita itu bisa dicapai atau tidak? Saya merasa bahwa generasi saya itu merupakan generasi yang kebanyakan motivasi. Di sini saya yakin, di sini kita pasti lebih dari sekali pernah mengikuti yang namanya leadership, seminar atau dimotivasi oleh teman kita sendiri. Nah, yang mau saya tanyakan, yang menurut saya itu Pak, motivasi itu bagi saya sendiri terkadang hanya lengket sebentar gitu Pak. Saya masuk gedung seminar, saya termotivasi, begitu saya keluar, saya dapat makanan, hilang semuanya Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, menurut Bapak bagaimana caranya biar motivasi-motivasi itu bisa lengket di diri kami dan juga motivasi-motivasi itu bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami dari generasi muda Pak masih sering patah semangat istilahnya Pak. Hampir senada seperti kawan kami tadi. Jadi pertanyaan saya Pak, gimana caranya kita menjaga semangat atau mungkin bagaimana caranya Bapak untuk menjaga semangat ketika Bapak berada di titik terbawah dalam kehidupan Bapak. Pasti Bapak pernah mengalami itu. Dan bagaimana caranya supaya tujuan kita tetap fokus pada saat kita berada di titik itu Pak. Tinggal Anda punya pilihan mau jadi telur atau mau jadi bola bekel. Ya, bolehlah Anda ditanamin punya prinsip segala macam. Oke, saya setuju orang harus punya prinsip, tapi itu juga harus bijak. Semoga kita sukses semua. Doa saya untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru belajar sehari, kita udah dapat ilmu dan motivasi tentang belajar menjadi pemimpin masa depan. Nah, tambah penasaran kan agenda berbagi di hari ketiga? Stay tune ya Sobat.